Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Hari ini kita akan membahas tentang kearaban Al-Quran atau dalam istilah RPS saya adalah Arabisitas Al-Quran. Saya bukan memaksudkan ini adalah bahasa Arab Al-Quran dilihat dari bahasa Arab itu sendiri, bukan, atau bukan dari sisi evolusi bahasa juga bukan, tapi kata kearaban Al-Quran itu saya maksudkan adalah bagaimana bentuk-bentuk bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran ketika itu apakah berpengaruh atau itu bahasa Arab ini apakah berpengaruh terhadap yang berpengaruh terhadap pemahaman Al-Quran. Jadi kekhususan bahasa Arab Al-Quran, keistimewaan bahasa Al-Quran yang itu berbeda dari bahasa Arab secara umum, yang itu berpengaruh pada pemahaman kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi bukan bagaimana sisi beda dari Al-Quran, bahasa Al-Quran dari bahasa Arab secara umum, bukan. Jadi keunikannya secara umum bukan, atau mungkin bukan karena evolusi bahasa, bukan. Jadi ini bahasa pada abad berapa kira-kira begitu. Bukan itu yang saya maksudkan dari kearaban Al-Quran. Kita akan membahas tentang 4 hal. 1. Gharib atau gharib Quran. Jadi yang kedua adalah mu'arrab, yang ketiga adalah mutaradif, yang keempat adalah majaz. Kita mulai. Kearaban Al-Quran atau Arabisitas Al-Quran di sini adalah mengkaji keadaan kearaban Arab. Apakah kearaban Al-Quran ini sama dengan teks lain? Pengaruhnya ketika kita mengatakan bahwasanya ini sama atau tidak sama, maka itu bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Apakah sama dengan memahami teks lain ataukah tidak? Fokusnya adalah di situ. Kita lazim mengatakan bahwasanya Al-Quran itu memang berbahasa Arab. Iya. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran pakai bahasa yang lain. Turunnya Al-Quran. Sepakat seluruhnya bahwasanya Al-Quran ini berbahasa Arab. Akan tetapi apakah identitas bahasa Arab Al-Quran ini mutlak mengikuti kaidah-kaidah secara umum yang berlaku dalam bahasa Arab? Maka di sini menjadi beberapa poinnya menjadi perdebatan antara para pengkaji Al-Quran atau penafsir Al-Quran itu sendiri. Nah, beberapa poin-poin, beberapa tema-tema yang menjadi perdebatan mereka adalah, pertama adalah gharib. Gharib adalah secara etimologis artinya jauh atau aneh, atau sesuatu yang bukan dari bukan bagian atau bukan termasuk dari entitas itu. Nah, misal ada satu kampung, kemudian ada orang yang datang ke situ. Nah, yang datang itu bukan dari kalangan kampung itu namanya gharib. Namanya gharib. Gharib yang baca Arabnya, tapi tulisannya Arab, tulisan transliterasinya itu gharib. Nah, itu ya. Jadi orang yang masuk ke kampung bukan dari kalangan kampung itu namanya gharib. Stranger dalam bahasa Inggrisnya, orang asing. Adalah kata yang tersembunyi atau tidak terang artinya. Jadi
itu kata betul kata bahasa Arab, tapi tersembunyi maknanya, atau maknanya tidak terang bagi komunikannya, bagi yang diajak bicara. Misal kalau kita berbicara sesuatu, kata itu menjadi aneh, maka menjadi kita ini agak mengernyitkan dahi untuk memahaminya, itu namanya gharib namanya. Sederhananya adalah gharib itu adalah kata yang tidak populer. Ketidakpopuleran kata itu bisa disebabkan karena bendanya. Dua, karena kata atau karena bendanya ya. Jadi karena kata atau bendanya. Dua, karena jangkauan interaksi pemakainya yang harus kita pahami di situ. Artinya misalkan kalau dalam bahasa Jawa ada namanya centong. Nah, misalkan jangan centong lah ya. Misalkan pegagan. Ada kata namanya pegagan, ada namanya binahong. Mungkin kata itu adalah kata yang sebenarnya kata yang populer. Kenapa populer? Karena itu memang jenis tumbuhan. Nah, jadi kata itu gak ada kata lain. Jadi pegagan yang namanya pegagan gitu. Nah, cuman ini menjadi tidak populer karena jangkauan interaksi pemakai bahasa. Kenapa? Karena bisa jadi dia memang tidak bergelut di dunia tumbuhan, sehingga dia tidak bisa menyebut pegagan itu yang mana, binahong yang mana. Tapi istilahnya ya memang pegagan ya, binahong. Kalau kita masuk kepada komunitas yang mereka memang suka, penyuka tumbuhan, atau mereka adalah pemelihara tumbuhan, barangkali mereka, apalagi tumbuhan herbal, mereka sangat paham dan mengerti mana itu jenis pegagan dan mana itu jenis binahong. Tapi bagi orang yang tidak pernah berinteraksi dengan dunia itu, maka kita akan sangat mengernyitkan dahi kita, ini apa ini gitu. Nah, jadi keghariban, ketidakpopuleran itu sebabnya memang kata itu bisa jadi tidak populer. Dua, bisa jadi karena jangkauannya. Yang jenis kata yang tidak populer misalkan bersambung sama continue. Nah, itu kadang-kala orangnya itu continue itu apa gitu ya. Sebenarnya ya bersambung kan gitu ya. Oke. Ini beberapa yang kadang-kala bagi orang tertentu ini menjadi masalah. Gharib terminologinya adalah lafal dalam Al-Quran yang dianggap asing atau sulit difahami oleh bangsa Arab, khususnya para sahabat. Nah, kalau sekarang gharib ya lumrah. Kenapa kok sekarang lumrah? Ya karena tingkat interaksi kita, terutama non-Arab ini, dengan bahasa Arab, terutama bahasa Quran kan jauh. Nah, maka semakin kesini tingkat keghariban kita, keghariban Quran itu semakin meningkat. Karena tingkat interaksi kita terhadap pengguna bahasa Quran itu makin jauh. Nah, kan ada orang Arab, iya orang Arab hari ini memang ada, tapi mereka pun tingkat interaksi dengan Qurannya jauh, maka tingkat kegharibannya makin banyak. Makanya bahkan kita bahasa Arab itu pun gharib gitu ya. Nah, jadi gharib itu ada dua, ada gharib kata, dua ada gharib diksi kata. Nah, atau ini kita kesampingkan saja lah gharib ini. Nah, intinya tadi sudah saya sampaikan ke Anda, gharib itu bisa jadi sebabnya kata, dan dua ini jenisnya, gharib kata dan gharib diksi kata. Jadi katanya memang sudah gharib itu sendiri, atau penggunaan kata dalam sebuah kalimat. Jadi kata ini dimaksud fathah. Fathah itu kan membuka, tapi ketika Allahumma ftah,
alaina. Ketika nanti sudah ditambah dengan kata lain, kadang maknanya sudah berbeda. Misalkan rohiba itu kalau kita bilang rohiba fi, rohiba an. Nah kemudian kalau rohiba fi itu suka, ahabba fi misalkan, ahabba an. Ketika kita ubah begitu, itu diksi yang barangkali orang Arab tidak paham. Nah kalau rohiba fi kan suka, rohiba an itu tidak suka gitu ya. Nah kemudian kita mau ganti rohiba ini pakai kata yang selain rohiba, tapi kemudian kita pakai sambungan yang sama, fi dan an misalkan, khofa fi, khofaan. Nah, kita samakan begitu. Nah pemilihan diksi-diksi model begini ketika orang Arab tidak mengerti, itu menjadi masalah. Jadi penggabungan sekian kata untuk satu maksud dalam sebuah kalimat kadang-kala menjadi masalah, menjadi kegariban itu sendiri. Tidak populer orang Arab menggunakannya, dan itu terjadi di Quran. Nah, tapi ada garib yang kedua, bukan sebabnya kata, tapi apa, jangkauan pengguna bahasa itu sendiri yang tadi saya sebut di atas tadi. Jadi kita bisa ngesampaikan ini dulu lah gitu ya. Garib Al-Quran adakah gitu ya. Garib di Al-Quran ada dua pendapat. Satu mengatakan ada, dua mengatakan tidak ada. Dalil keduanya adalah sama. Apa? Peristiwa Umar radhiyallahu an ketika Umar mengatakan saya nggak paham itu apa, atau peristiwa Abdullah bin Mas'ud ketika dia mengatakan saya nggak ngerti itu fatarah, sampai saya lihat dua orang Badui dia berdebat atau bertengkar soal sumur. Ketika mereka mengatakan yang satu fatar itu saya menciptakannya. Jadi fatirus samawati itu sempat tidak difahami oleh Ibn Abbas. Dalilnya sama. Yang mengatakan ada ini menunjukkan bahwasanya di Quran itu ada kata-kata garib. Yang mengatakan tidak ada, garibnya itu bukan pada Qurannya, tapi pada pemakainya. Jadi garib itu Umar. Tapi selain Umar, mereka ngerti itu abba itu apa. Seperti tadi kita bicara soal binahong. Abba itu kan sejenis binahong, sejenis rumput. Nah, bagi orang yang bukan orang-orang yang berkecimpung di dunia rumput itu menjadi aneh. Nah, itu ya. Itu menjadi aneh, dia tidak paham. Maka itu menjadi tidak populer bagi Umar, bukan tidak populer bagi Quran. Ini dalilnya sama tapi cara interpretasinya yang berbeda atau istidlalnya yang berbeda. Jadi dalilnya sama, argumentasinya sama. Dalil argumentasinya sama, tapi cara memahami argumen ini yang berbeda. Yang satu itu adalah menunjukkan kegariban Quran, yang satu itu menunjukkan kegariban Umar atau Ibni Abbas atau pemakai bahasa itu sendiri atau pembaca Quran itu sendiri. Itu yang disebut dengan garib bagi pembaca Al-Quran. Nah, dalilnya sama. Nah, mana yang lebih tepat? Kalau saya adalah lebih suka memahami di Quran ini tidak ada kata yang tidak populer. Semuanya populer. Atau paling tidak menggunakan bahasa yang tepat sesuai dengan istilah yang berlaku pada kata itu. Misalnya kan abba, kalau enggak itu kita sebut enggak populer, kita pakai kata apa lagi? Orang Arab menyebutnya ya memang abba. Ketika itu menjadi satu kosakata yang tidak beredar di kalangan kota, ya lumrah. Kalau Quraisy itu kita sebut orang kota, maka orang kota nggak ngerti apa ya banyak. Seperti kita orang Jakarta, misalnya kita bicara tentang barangkali waung, itu mereka akan bingung. Kenapa? Mungkin jenis-jenis hewan itu tidak ada dalam kamus mereka. Ya, ada ulat hijau itu yang kayak gimana misalkan begitu. Nah itu akan menjadi bingung bagi mereka. Tapi bagi orang yang memang istilahnya itu kira-kira begitu. Nah, jadi garibnya itu bukan pada Qurannya. Semua kata itu populer, tapi garibnya itu pada pengguna bahasanya atau pembaca Qurannya. Jika begini, maka kemudian kita akan bicara
bagaimana memahami Quran? Memahami Quran itu harus dibawa pada pemahaman populer, pemahaman bahasa yang populer. Kita nggak bisa kemudian menafsirkan Quran dengan bahasa-bahasa syad, dengan makna-makna syad. Jadi kamus yang dengan kata yang tidak populer, tidak bisa, karena memang semua bahasa Quran itu populer. Ini adalah konsekuensi ketika kita mengatakan di Quran ini tidak ada gharib. Kalau di Quran ini tidak ada gharib, maka kemudian kita harus membahas Quran ini dari bahasa yang populer juga. Ini namanya kompatibel. Jadi kita nggak bisa kemudian ada orang yang berbicara pakai bahasa Indonesia yang bagus dan benar. Maka ketika kita memahami orang yang bicara dengan bahasa Indonesia bagus dan benar, kita sembarangan aja dengan tingkat pemahaman kita, padahal pemahaman bahasa kita jelek. Nah, nanti juga akan menjadi pengurangan cara memahami kita terhadap Quran. Jadi satu kesepakatan, satu kaidah, kalau kita memahami Quran, pahamilah dengan ihtimal makna yang paling bagus. Jadi ihtimal makna yang terbaik, yang terpopuler di kalangan mereka. Ini cara memahami Quran ketika kita melihat bahwasanya di Quran tidak ada yang gharib. Kalau di bahasa yang lain, di bahasa Arab secara umum gharib banyak. Nah, gharib itu banyak. Oke. Mu'arrab secara etimologi berasal dari Araba, artinya Arab. Araba mengarabkan atau menjadikan Arab. Adalah kata ajam, non-Arab. Ya, ajam itu disebut non-Arab, itu ya, bahasa sekarang yang diserap dalam bahasa Arab atau bahasa yang digunakan orang Arab dari lafal yang bukan berasal dari Arab. Ya, intinya sama. Jadi serapan lah, kata serapan ini. Jadi ini soal mu'arrab. Adakah di dalam bahasa Arab, dalam Quran itu kata-kata mu'arrab, kata-kata serapan? Itu 3 pendapat. Yang satu ada. Buktinya banyak. Contohnya apa? Istatara. Contoh yang lain apa? Ibrahim. Yang ketiga apa? Ishaq. Kan kalau nggak salah sekitar 100-an gitu. Kata-kata yang non Arab. Terus istiqraq. Istiqraq, terus kemudian kistas, syarat. Nah, itu adalah kata-kata yang mirip dengan kata di bahasa yang lain, baik Persia, baik Romawi, baik yang lain. Nah, yang lain mengatakan tidak ada. Dalilnya adalah kalau Quran ini ada yang kata-kata non Arab, maka pertanyaannya adalah satu, apa? Bagaimana orang memahami itu? Wong audiennya orang Arab, kok ada kata non Arab? Ini jadi masalah. Nah, ini contoh yang argumentasi mereka. Harusnya kalau Quran ini audiennya orang Arab, harusnya ini pakai bahasa Arab. Kalau tidak pakai bahasa Arab, maka orang Arab sendiri akan terputus cara memahaminya. Tidak Al-Quran ini mengambil petunjuk Quran ini akan terputus, dan itu bermasalah. Yang ketiga adalah pendapat bahwasanya asalnya ajam, memang betul asalnya non-Arab, tapi saat Quran sudah turun itu menjadi bahasa Arab, sudah populer di kalangan mereka. Seperti kita mengatakan takwa, ikhlas, itu kan aslinya bahasa Arab. Tapi ketika kita berbicara tentang takwa, tentu dengan definisi orang Indonesia tentang takwa, ikhlas gitu ya, itu juga definisi kita. Bukan definisi ikhlas atau takwa dalam bahasa Arab, karena itu sudah menjadi bahasa populer kita. Meskipun asal kosakatanya dari Arab. Nah, jadi situasi ketika nulis itu, misalkan itu sudah menjadi bahasa kita, bukan bahasa sudah menjadi bahasa Arab. Ketika Quran turun itu sudah menjadi bahasa Arab yang populer di kalangan mereka, bukan statusnya masih ajam. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapat yang agak moderat. Nah, dan ini ada manfaatnya ketika memang ada usul lughat al-ajamiyah di Quran, ada fondasi bahasa
non-Arab dalam Al-Quran ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwasanya Quran ini memang universal, dia bisa dipakai untuk semua bangsa, di mana kosakata tertentu, terutama benda ya, kosakata benda tertentu itu memang hakikatnya, faktanya itu banyak banyak berada di luar bangsa Arab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang Quran ini dia berbicara secara umum tentang dunia, tidak hanya berbicara tentang Arab. Demikian kosakata yang dulu bisa difahami dengan pemahaman sederhana, hari ini ketika kita pahami secara saintifik itu menjadi lebih kompleks. Artinya lebih kompleks adalah itu lebih sesuai dengan teori, misalkan teori ilmiah hari ini, misalkan kul arfat bahwa fatak. Nah, jadi bumi ini difatak itu dibelah, dipecah. Nah, itu dulu ya kalau kita bilang belah dan pecah ya belah pecah sederhana, tapi hari ini sudah dijadikan itu menjadi pemahaman whole Big Bang gitu. Dulu bumi ini lingkaran besar, kemudian dia meledak menjadi kecil-kecil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang bahasa itu fleksibel, bukan fleksibel sebenarnya. Jadi muatan bahasa Quran ini adalah muatan yang sifatnya universal, ada di bahasa yang lain, ada usul lughah yang lain, ada pokok-pokok bahasa yang lain yang ada di dalam Al-Quran, meskipun statusnya saat itu memang sudah menjadi bahasa Arab ya, tapi asalnya bukan dari Arab. Nah, ini pendapat yang ketiga, ini yang lebih moderat saya kira ya. Nah, dengan begini kemudian apa? Kita akan memahami bahwasanya memahami Quran itu harusnya pakai bahasa Arab yang populer di kalangan mereka. Nah, sekali lagi ini penting bagi kita ya. Jadi kadang kita ini mencoba menafsirkan Quran tapi pakai logika bahasa kita, ya ini bahaya begitu. Dan tak nyambung gitu ya. Tak nyambung. Nah, tapi kalau kita memahami logika, misalkan ya kalimat itu harus difahami dalam konteks kalimat bahasa Arab, bukan pada katanya. Kalau kata mungkin jadi kistos gitu. Secara kistos itu kita pahami itu mungkin dengan konteks bahasa yang lain, meskipun nanti ukurannya tetap dikembalikan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu ya dalam budaya Arab. Misalkan kalau pakai ukuran ya kistos kontorah, konatiril kontorah itu apa? Nah, barangkali itu bahasa yang kita ambil dari non Arab misalkan begitu. Nah, kemudian ingat cara memahaminya tetap yang populer di Arab. Jadi kalau memang harus pakai ukuran, kalau di hadis itu biasanya contohnya bukan, kalau kontorah kan memang tidak ada perdebatan, misalkan kullatain, kullah ini memang bahasa Arab ya. Nah, kullatain. Nah, misalkan kalau kita bayangkan ini adalah bahasa dari non-Arab, maka harus dipahami dulu ukuran itu ukuran yang populer di Arab. Jangan kemudian dipakai perspektif di non-Arab. Nah, ini agak sulit. Tak bisa begitu ya. Harus sesuai dengan bahasa Arabnya, dan tidak mungkin di Quran itu bahasa Arab, non-Arab. Meskipun usulnya non-Arab, bolehlah begitu. Untuk menunjukkan universalitas Quran ini bagi dunia ini. Yang ketiga adalah mutaradif. Mutaradif itu secara etimologis dari rodifa, yang artinya mengikuti sesuatu. Adalah dua kata yang berbeda yang biasanya digunakan orang Arab untuk menyebutkan satu nama atau benda yang sama dengan penggunaan yang berbeda. Sederhananya mutaradif itu adalah sinonim. Jadi mutaradif itu sinonim. Adakah di Quran ini sinonim? Apakah dua kata yang berbeda tapi punya makna yang sama itu adalah sinonimitas atau bukan?
Ada dua pendapat. Yang satu mengatakan di Quran ini ada sinonim, synonymity of word, Quran word. Ya, jadi mereka berpendapat begitu. Jadi di Quran ada sinonim. Contohnya apa? Khauf, khosyah. Khauf dan khosyah itu ya sama, takut. Udah, kalau sama takut nggak usah jadi diperbedakan begitu. Yang contoh yang lain Rahman dan Rahim, akarnya sama tapi dibentuk berbeda, itu kata yang sama misalkan begitu. Artinya ya sayang, ya kasih gitu, nggak perlu dibedakan. Nah, alim, khobir ya, itu dua kata yang sama. Kalau alim ya mesti khobir, khobir ya alim gitu. Itu kalau kita berpendapat itu sinonim. Tapi yang mereka berpendapat bahwasanya tidak ada mutaradif dalam Al-Quran, there is no synonymity in Quran, atau berpendapat asinonymity gitu. Jadi mereka berpendapat tidak ada kesinoniman di dalam Al-Quran. Itu mereka berpendapat enggak, khauf dan khasyah itu harus ada sesuatu yang membedakan di antara keduanya, meskipun bentuknya takut. Dan secara logika bahasa memang begitu. Coba kalau kita bayangkan dalam bahasa Jawa misalnya, wedi sama begiu itu apa namanya, tampilan bentuknya sama, hampir sama. Apa ya, nggak mau melakukan itu. Aku wedi, aku begiu, sama bentuk. Tapi kemudian kalau kita pelajari dengan betul, wedi dan begiu ini dua hal yang berbeda. Kalau wedi itu takut karena memang ketakutan kita, kalau begiu itu takut melakukan karena segan dengan orang lain. Ya. Jadi faktornya yang satu itu memang ketakutan, yang satu faktornya apa? Penghormatan pada yang lainnya. Nah, itu namanya dua hal yang kata. Sama, nanti bentuk manifestnya yang nampaknya sama begitu. Ya sama-sama nggak melakukan. Sama juga khauf sama khasyah itu sama-sama takut, tapi motifnya itu berbeda atau karakter takutnya berbeda. Nah, mana yang harusnya begitu secara logis ya, logis bahasa itu begitu. Jadi tidak ada sinonim di Quran. Nah, mana yang kuat? Kalau saya sepakat tidak ada sinonim di Quran. Kalau di bahasa Arab mungkin ada sinonim, tapi di Quran tidak perlu kata sinonim. Kenapa? Quran ini kitab petunjuk, Quran ini wahyu. Tentu nggak perlu ngambur-ngamburkan kata lah sekedar untuk memperindah begitu. Nah, kalau dia kitab petunjuk, kalau dia hanya sekedar kitab sastra silahkan. Tapi kalau dia adalah kitab petunjuk, tentu kosakata apapun di situ mempunyai sesuatu yang membedakan dia dari yang lainnya, meskipun hampir mirip. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim tentu itu berbeda. Nah, saya kasih contoh ya. Jadi ini kalau saya termasuk orang yang berpendapat tidak ada sinonim di dalam Quran. Kalau tidak ada sinonim di dalam Al-Quran, maka kita harus memahami apa namanya, ketika kita memahami Quran ya tidak boleh kita sembarangan mengatakan ini sama dengan ini, nggak bisa. Kita harus cari sisi beda. Jadi setiap kata itu harus ditunjukkan betul keunikan, dilalah keunikan makna dari kata itu sendiri. Saya kasih contoh misalkan khauf dan khasyah. Dua-duanya sama takut, hanya bedanya adalah begini. Ketika Anda mengatakan khauf, maka itu takut pada sesuatu yang tidak tahu, atau khauf minal majhul. Artinya apa? Semakin tidak tahu, semakin takut. Semakin tahu, ketakutan itu hilang. Tapi kalau khasyah itu sebaliknya, khauf minal maklum. Artinya apa? Semakin tahu makin takut, makin nggak tahu makin berani. Jadi terbalik ya. Jadi kalau khauf itu takut pada sesuatu yang tidak tahu, makin nggak tahu makin takut, makin tahu makin berani. Tapi kalau tadi, kalau khasyah itu adalah makin
takut dari sesuatu yang kita maklum, yang kita ketahui. Jadi makin tahu makin takut, tapi makin nggak tahu makin berani. Makanya khasyah itu dipakai di Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi ulama ini yang paling takut sama Allah. Ulama itu dari kata apa? Alim. Alim itu artinya apa? Tahu, mengerti. Jadi siapa yang makin mengerti Allah, maka dia makin takut sama Allah. Tapi takutnya bukan takut semakin tidak tahu, tapi takut karena dia semakin memahami Allah, makin segan. Jadi kalau kita bedakan, ya takutnya khauf itu ya wedi tadi, takutnya ke Allah itu, khasyah itu adalah segan atau pekiuh tadi. Nah, ini contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-duanya artinya sama sebenarnya dari kata Rahim. Tapi bedanya kalau Rahman itu adalah luas, Ar-Rahim itu artinya khusus. Dalam luas gimana? Ini kasih sayang Allah yang sifatnya duniawi dan akhrawi. Ya Allah itu ngasih ke kita bukan hanya kasih dalam persoalan agama, bukan, tapi juga kasih sayang dalam persoalan yang lainnya. Dalam rezeki, dalam menyelesaikan urusan kita, itu rahmatnya Allah hadir. Anda orang taat, Anda nggak taat, Anda ini orang muslim atau nggak muslim, Allah hadir. Allah penuhi semua. Tapi kalau rahimnya Allah itu hadir hanya pada mereka-mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaannya, sisi bedanya. Khabir, alim itu juga sama. Nah, saya tidak perlu menyebutkan semuanya. Ini adalah sekedar beberapa contoh. Anda bisa nanti mengkaji yang lainnya. Nah, terakhir adalah majas. Dari kata jaza, jaza itu melampaui. Jaza, melampaukan gitu ya. Artinya dari diri kita kasih ke orang lain, itu namanya ajaza. Jaza itu artinya melompati, melampaui. Adalah kata yang maknanya bergeser dari makna aslinya, denotatifnya, menuju makna konotatif dia. Jadi makna majasnya. Jadi kata yang makna hakiki berpindah pada makna majazi. Makna denotatif menuju makna konotatif. Denotatif itu adalah makna yang dipakai kosakata itu dari pengguna bahasa secara direct, secara langsung. Misalkan tangan itu ya dipakai untuk tangan kita, anggota tubuh manusia, bukan pada kekuasaan. Kita nggak pernah bilang ketika bilang tangan itu maksudnya langsung kekuasaan, nggak, ya anggota tubuh manusia. Jadi anggota tubuh manusia itu artinya adalah denotatif. Nah, sementara kekuasaan itu adalah konotatif. Nah, ini adalah persoalan majas. Nah, ada dua perdebatan di Quran, apakah ada majas atau tidak. Yang satu ada majas, karena majas adalah satu bagian bahasa Arab. Maka Quran pun berlaku keindahan majas juga di sana. Yang kedua, tidak ada majas di dalam Al-Quran. Dua hal ini menjadi perdebatan panjang. Nah, yang ada majas dan tidak ada majas. Dan ini berefek ya. Kalau kita sembarang mengatakan di Quran ada majas dan segala sesuatu, nanti kita bisa mengatakan makna denotatif itu nggak berlaku semuanya. Itu ketakutannya. Makanya kemudian beberapa nanti ada yang mengatakan banyak ada majas tapi dengan kriteria yang sangat sulit. Artinya ketidakmungkinan difahami secara denotatif itu mungkin. Artinya orang yang mengatakan ada majas itu ada majas secara bebas, jadi kita bisa memajaskan kata apapun begitu ya. Atau yang lain adalah ada majas ketika tidak bisa difahami secara denotatif. Persoalannya kriteria ini yang bisa menentukan ini nggak bisa difahami secara denotatif itu siapa? Nah, ini yang jadi masalah juga. Tapi intinya memang ada dua pendapat ini. Jadi satu mengatakan ada majas, yang lain mengatakan tidak ada majas.
Nah, kalau saya lebih suka berangkat bahwasanya di Quran tidak ada majaz. Untuk apa? Sebenarnya bukan untuk kemudian saya menolak beberapa takwil, bukan. Tapi adalah untuk mengatakan bahwasanya cari dulu makna denotatifnya dan fahami dulu denotatif itu dalam konteksnya, baru kemudian kita kalau memang terpaksa hukum darurahnya itu adalah majaz. Jadi bukan dengan mengatakan di Quran ada majaz maka hukum darurahnya adalah tidak ada majaz, kan begitu. Jadi saya lebih suka begitu. Nah, jadi di Quran ini logika yang paling enak bagi saya adalah tidak ada majaz. Jadi semua harus difahami secara hakiki. Nah, tentu hakikinya sesuai konteksnya ya. Jadi misalkan yadun itu tangan. Apakah kita bilang Allah punya tangan? Ya iya, kalau saya iya. Tapi tentu tangannya harus di konteks dia, di konteks Allah, jangan di konteks kita. Gimana cara memahami konteks itu? Misalkan begini, kalau dulu anak kecil kita bisa membaca buku-buku fabel, buku cerita tentang binatang, maka mungkin ada orang yang berdialog begini, si anjing melihat harimau tersenyum. Nah, misalkan anjing berkata harimau tersenyum. Nah, kita bisa bayangkan sekarang bagaimana anjing berbicara dan bagaimana senyum singa, misalkan itu. Ini kata. Kalau kita mengatakan apakah singa senyum? Nah, di kata itu menunjukkan iya, kenapa ada teks begitu? Apakah anjing berbicara? Di kata itu, di teks itu iya, karena ini memang bahasa fabel, bahasa imajinatif. Nah, secara data mengatakan ya memang anjing berbicara dan ini. Tapi apakah kita harus kemudian menarik itu ke dalam konteks kita? Anjing berbicara dengan bahasa kita, enggak. Ya biarkan dia, mungkin kuku itu ya bicara dia, silahkan kan gitu. Senyumnya harimau misalnya auman itu ya silahkan kan gitu. Demikian juga ketika Allah mengatakan Allah punya tangan. Nah, ya Tuhan, tangan Allah itu enggak perlu kita tidak pahami sebagai kekuasaan, enggak perlu. Meskipun memang ada beberapa kata yang mungkin ditarik di sana. Tapi bukan karena majaz, tapi karena memang orang Arab memaknainya begitu, gitu deh. Nah, orang belakangan menyebut itu majaz. Misalkan kalau dua tangan itu jarang, tidak mungkin orang menyebut dua itu untuk majaz, bukan majaz dalam istilah mereka, nggak mungkin. Orang Arab menggunakan itu untuk kekuasaan selain ketika menunjukkan dua. Nah, memang itu kebiasaan orang Arab begitu. Orang belakangan menyebutnya majaz. Jadi bukan asal digeser, tapi gesernya adalah karena memang mereka memahaminya begitu. Nah, tangan Allah misalkan gitu ya, tangan Allah ya tangan Allah. Tapi di konteksnya Allah, bukan di konteks kita. Jangan bayangkan tangannya Allah seperti tangan kita dua begini, ada benda begini, dan tidak usah itu konteksnya Allah. Seperti tadi kita tidak bisa mengkonteks senyumnya harimau di dalam konteks kita, atau nggak bisa. Jadi kita mencoba memahami itu dengan pemahaman kita terhadap senyumnya diri kita, tidak bisa. Karena memang bahasa singa itu berbeda dengan bahasa kita. Hanya itu adalah pembahasaan yang dipakai untuk kita. Nah, itu yang Allah bahasakan tentang dirinya untuk kita. Tapi hakikat yang sesungguhnya tentu harus disesuaikan konteks Allahnya, begitu ya. Dengan di sini maka kemudian kita perlu memahami, tidak perlu terlalu cepat-cepat memahami Quran ini majaz, dikit-dikit majaz itu juga bahaya, sehingga nanti denotatifnya jadi hilang. Tapi juga jangan terlalu kaku kemudian tidak ada majaz sama sekali, enggak. Kalau memang orang Arab menggunakan begitu ya pakai itu. Misalkan orang Arab menggunakan kata yadun untuk kekuasaan, ya terima. Entah disebut majaz atau enggak. Memang dalam ilmu keilmuan bahasa Arab itu disebut majaz. Ya diterima aja, enggak jadi masalah. Nah, sampai kemudian kita tolak enggak ada sama sekali, ya saya kira itu terlalu ekstrim gitu, terlalu radikal bagi kita.
Manfaat mempelajari persoalan kearaban ini adalah menyadari kemungkinan keadaan yang ada di Quran sehingga menuntut kesadaran akan berbagai kemungkinan penafsiran Al-Quran. Di satu sisi perdebatan ada tidak ada ini menjadikan kerangka fundamen atau menjadikan fondasi-fondasi penafsiran mereka, usul tafsir mereka itu berbeda. Orang yang percaya ada majas sama yang tidak ada majas ini tentu bagaimana memperlakukan teks Quran ini tentu berbeda. Ini tentu berbeda. Dalam persoalan ketika yang mengatakan di Quran ada majas, maka takwil itu demikian mudah bagi mereka. Tapi yang mengatakan bahwasanya di Quran tidak ada majas, maka takwil ini untuk mewujudkan takwil itu begitu sulit bagi mereka. Jadi mereka harus memahami hakikinya gitu, denotatifnya. Nah, ini menjadikan persoalan yang kemudian penafsiran Quran itu tidak tunggal. Qurannya tunggal, tapi penafsirannya nggak tunggal. Apakah ini menunjukkan bahwasanya penafsiran Quran itu relatif? Ya mungkin, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Ya karena memang ini adalah keluasan. Ya, jadi keluasan yang memang Allah bikin bagi umat Islam. Anda mau takwil nggak jadi masalah. Kira-kira begitu. Kenapa tidak jadi masalah sepanjang Anda pegang Quran ini dengan baik? Nah, persoalannya hari ini ketika orang ini membaca Quran, dia percaya pada takwil, tidak percaya pada supremasi kata Quran gitu ya. Nah, kemudian dia nggak mau membaca Quran. Anggap aja semua ini adalah bahasa yang dahulu, kemudian sekarang harus kita sesuaikan dengan konteks kita. Sekarang menafsirkan pakai logika kita, baca Qurannya hilang. Nah, ini yang masalah. Artinya kata-kata Quran ini tidak begitu penting. Nah, itu juga masalah. Nah, tingkat asal kita ini, tingkat kesalehannya bagus, ya, kesalehan kita terhadap Quran ini bagus, apapun kemungkinan penafsiran terhadap Quran itu nggak jadi masalah. Sebenarnya begitu. Mau Anda percaya takwil, nggak percaya takwil itu nggak jadi masalah. Mau percaya gharib atau nggak ada gharib itu nggak jadi masalah. Tapi ketika tingkat kesalahannya itu berbeda, levelnya berbeda, level kita ini nggak salah ya, ketika ada begini ya jadinya repot nanti. Nah, kira-kira begitu ya. Artinya apa? Kemungkinan ini menjadi, di samping juga pemahaman-pemahaman itu menjadi, ini yang paling pokok sebenarnya. Jadi kemungkinan banyak penafsiran yang semuanya sebenarnya itu adalah pokok pangkalnya adalah pada interpretasi orang. Bukan persoalan Qurannya. Qurannya ya begitu. Hanya tingkat pemahaman orangnya saja yang menjadi menjadikan dia terbatas sama tidak. Nah, jangan mengatakan keterbatasan kita memahami Al-Quran terus menjadikan argumen bagi orang lain bahwasanya Quran ini adalah begitu. Enggak. Quran itu enggak terbatas. Yang terbatas kita begitu. Jadi keterbatasan kita jangan. Ketika kita mengatakan majas itu karena kita ingin menyederhanakan, ya jangan begitu. Kita cek dulu Quran itu dan orang Arab secara umum itu bagaimana mereka. Ya memang jelimet ya. Misalkan Rahman Ar-Rahim sama aja itu gitu ya. Jangan bilang sederhana, sama saja. Karena kita terbatas untuk membedakannya sulit. Atau pembedaan ini anggap aja adalah pembedaan yang tidak ilmiah. Jangan mengatakan begitu. Nah, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim memang bisa dibedakan. Soal bagaimana kita sulit mengkerangkakan itu bukan mengatakan bahwasanya nggak ada di Quran ini, atau Quran ini mutaradif aja gitu aja lah gitu ya, itu nggak bisa. Oke, intinya begitu ya. Jadi kesadaran ini memang menjadikan kita harusnya lebih fleksibel, lebih bijak ketika kita memahami perbedaan tafsir. Jadi jangan terlalu kagetan dengan perbedaan tafsir karena itu sangat dimungkinkan sekali. Terima kasih untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.